Siluman mimpi. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu. Tetap semangat, kuat, dan mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Ketika siluman mimpi hadir, masuk ke dalam tidur Anda, itu ketika Anda sedang merasakan khawatir, ketika cemas menguasai hati Anda, ketika ketakutan merajai jiwa Anda, ketika Anda kelelahan, kemudian Anda tertidur, dan Anda tidak mencuci hal-hal yang kotor, maka kemungkinan besar siluman mimpi akan hadir, masuk ke dalam tidur malam Anda. Di situ Anda akan bermimpi tidak keruan. Mimpinya tuh tidak nyambung antara satu peristiwa dengan satu peristiwa yang tidak ada kaitannya di dalam mimpi tersebut. Ketika Anda datang nih dari luar, Anda lelah karena sudah bekerja misalkan, tanpa Anda cuci kaki, tanpa Anda istirahat sejenak, Anda langsung saja beristirahatnya tertidur. Hup. Tertidur, terlentang, kemudian tertidur. Disitulah kemungkinan siluman mimpi akan masuk ke dalam tidur malam Anda, atau ke dalam tidur malam, atau ke dalam tidak tidur malam juga, ke dalam tidur Anda. Bahkan biasanya siluman mimpi ini akan masuk secara langsung tanpa aba-aba. Jadi ketika Anda terlelap, langsunglah masuk. Sehingga mimpi tersebut membuat Anda cemas, membuat Anda gelisah, membuat Anda resah, membuat Anda khawatir. Karena itulah gambaran hati Anda, kecemasan hati Anda, kegelisahan hati Anda, keresahan hati Anda menghadapi kehidupan, menghadapi dunia, menghadapi manusia. Itu ciri ketika siluman mimpi hadir ke dalam tidur Anda. Dia merupakan gambaran hati Anda. Dia pandai menyerupakan apa yang Anda inginkan. Apakah daripada binatang, apakah daripada manusia, apakah daripada benda, apakah daripada peristiwa, tetapi semuanya itu membuat Anda gelisah, membuat Anda kaget, bahkan membuat Anda berkeringat saat sedang tidur.
bahkan membuat Anda bergetar, bahkan membuat Anda ngelindur, gunam. Saat bangun juga, aduh ternyata mimpi. Nah biasanya begitu. Mimpinya tuh tidak mengasihkan. Bolehlah awal-awal mengasihkan begitu. Kemudian mengagetkan, meresahkan, membuat Anda gelisah, membuat Anda khawatir, membuat Anda takut. Itu biasanya ketika hawa panas tubuh Anda tuh belum terkena air. Jadi hawa tubuh panas Anda setelah pulang misalnya belum terbasuh. Sehingga hawa panas tubuh ini bisa menjadi magnet. Bisa menjadi magnet bagi siluman mimpi. Juga siluman mimpi ini terkadang ada waktunya juga. Biasanya sesudah bayang-bayang dua tuh yang sama, bayang-bayang dua sama, kemudian panjang sedikit, sebelum senja merah datang, itu hadir. Anda tertidur jam 4 sore, ketika jam 3 sampai jam 6 lah, ya antara jam segitu, jam 3 sampai jam 6 sore tuh biasanya siluman mimpi mencari orang yang tidur di waktu itu. Karena waktu itu memang waktu keluarnya bangsa yang begitu. Waktu bermainnya, waktu dia mulai permainannya. Kemudian saat setelah fajar kedua, jika Anda tidur setelah fajar kedua tuh, pokoknya antara jam 5 sampai kira-kira jam 7-an, itu bisa hadir siluman mimpi tuh. Sampai jam 7 jam 8 lah begitu bisa hadir. Dan bahkan saya juga mengalami ketika tidur tuh setelah jam 3 sore, pas bangun-bangun saya bingung. Terjadi kebingungan. Nah, itu tuh cirinya orang yang terkena siluman mimpi. Wah, ini waktu kapan ya ini? Bingung. Ini pagi atau kapan? Bingung. Begitulah. Itulah siluman mimpi. Dia memengaruhi hati Anda. Dia membisikkan sesuatu yang khawatir. Dia mencoba menggambarkan kegelisahan, keresahan hati Anda dengan begitu kuat sehingga Anda merasa cemas dengan semua itu. Itulah pada saat itulah kehadiran siluman mimpi itu. Jadi pada saat kehadiran siluman mimpi, pada saat kita langsung tertidur, setelah pulang langsung tertidur tanpa kita
menyentuh atau membasuh tubuh kita dengan air, karena hawa panas masih ada tuh, sehingga itu bisa menjadi daya tarik untuk siluman mimpi, seolah-olah sarang, seolah-olah pernah memanggil nih. Siluman mimpi merasakan hawa panas tubuh seseorang yang tentunya berhubungan dengan orang itu tidur, sehingga kan hati masih panas, belum tenang, jiwa belum tenang, badan belum tenang. Makanya setelah pulang tuh, sebelum tidur tuh baiknya istirahat dulu, duduk. Kemudian jika akan tidur, basuh dulu kaki yang kotor, atau tangan, atau cuci muka. Itu baik menurut saya. Dan ini sekedar apa ya, representasi begitu, atau apa ya, sekedar gambaran ya, yang saya tidak bisa ungkapkan, hanya bisa ungkapkan dengan itu saja, kata-kata itu. Begitu. Kemudian ketika tadi itu jam 3 sampai antara jam 3 sampai saat senja merah tiba. Saat senja merah tiba itu terus nanti sampai malam, kira-kira jam 8. Sama begitu juga setelah fajar kedua. Setelah fajar kedua, fajar itu kan ada dua, ada fajar pertama, ada fajar kedua. Fajar pertama bentuknya vertikal, fajar kedua bentuknya horizontal. Fajar pertama vertikal begini, fajar kedua horizontal. Nah itu kira-kira sampai jam antara jam 6, jam 7, jam 8 pagi. Dari jam 4 misalkan, atau jam 5 misalkan, sampai jam 6, jam 7, jam 8 begitu. Itu hadirlah siluman mimpi ketika Anda langsung tertidur saat itu. Makanya setelah itu baiknya tidak tidur ya, tidak tidur dulu, tahan dulu. Kalau bisa tidak tidur dulu. Nah itulah cirinya, ciri Anda diganggu siluman mimpi itu ketika Anda bermimpi itu, pas bangun itu Anda kaget, Anda bingung, Anda pusing, Anda resah, Anda gelisah. Siluman mimpi begitu. Siluman mimpi. Anda mungkin pernah menyadarinya, pernah mengalaminya. Dan cirinya juga dia pas tidur tuh berkeringat. Kemudian cirinya juga dia pas tidur tuh seolah-olah resah. Bahkan gigi krek. Bahkan ada yang ngelindur. Dan ciri mimpinya tuh tidak nyambung. Tidak nyambung mimpinya tuh. Tidak tersistematis. Pas Anda bangun tuh lupa. Hanya pokoknya saja, yaitu kegelisahannya saja yang Anda ingat. Saat Anda gelisah, saat Anda khawatir, saat Anda takut saja yang Anda ingat tuh. Itu cirinya. Siluman mimpi masuk ke dalam tidur Anda. Begitu ya, semoga Anda sehat selalu dan tetap menjaga semangat jiwa, kuat, mendapat berkat kemanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada. Amin.